Halo, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Dinanifah, biasa dipanggil Kia, dengan NIM 018 dari kelas Gedung 1 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Jadi, untuk video kali ini, kita akan membuat sebuah tutorial mengenai cara membuat gedung 5 lantai atau menganalisa gedung 5 lantai. Di video ini juga buat memenuhi tugas pengganti UAS, yaitu untuk mata kuliah analisa struktur. So, let's go, kita membuat. Oke, untuk yang pertama, ini memenuhi nama perkenalan diri saya dengan NIM-nya. Lalu untuk kedua, yaitu ada soalnya. Untuk soal di kelas bangunan gedung sendiri itu sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang. Untuk spesifikasi struktur sebagai berikut. Jumlah bentangnya itu ada 3 bentang dengan masing-masing panjangnya yaitu 5 meter. Untuk jumlah lantainya sendiri minimal ada 4 lantai. Maka dari itu kita di sini akan membuat 5 lantai. Untuk ketinggiannya masing-masing 3,5 meter. Untuk balok kolam sendiri dengan menggunakan beton bertulang. Lalu untuk dimensi awal ada 30 kali 50 untuk balok. Lalu untuk dimensi kolamnya ada 40 kali 40 cm. Untuk plat lantai sendiri pakai 12 cm. Lalu ada material yang kita pakai yaitu ada beton dengan mutunya yaitu 25 MPa dan FI-nya 400 MPa. Lalu untuk bebannya hidup sendiri itu ada 2,5 kN per meter persegi. Beban mati dihitung dari berat sendiri dan berat plat lantai. Oke, lalu selanjutnya ada data tambahan dari saya sendiri. Yang pertama ada modulus elastis beton, ini biasanya ketetapan ya teman-teman. Ada 4.700 akar FC MPa. Lalu untuk berat jenis beton sendiri juga ketetapan 2.400 kN per meter kubik. Lalu ada tulangan longitudinal BJTD 40, V-nya 400 MPa, lalu ada FU-nya 570 MPa. Lalu selanjutnya ada tulangan geser BCTP 24, FI-nya 240 MPa, lalu FU-nya ada 390 MPa. Untuk beban rencana sendiri, yang pertama kan sudah menjadi ketentuan ya untuk berat sendiri dari elemen struktur, lalu beban matinya ada ditambah oleh plat lantai, plafon dan instalasi yang saya tambahkan yaitu 320 kg per meter persegi. Lalu ada beban matinya, untuk plat atapnya itu ada plafon dan instalasi. Plat atapnya 10 dengan ketebalan 10 cm dengan beban 280 kg per meter persegi. Lalu untuk beban hidupnya itu ada 250 kg per meter persegi. Untuk kombinasi beban yang saya pakai yaitu 1,4 DL atau DL itu dead load atau beban mati. Lalu yang selanjutnya ada 1,2 dead load juga, beban mati juga 1,2 kali beban matinya ditambah dengan 1,6 kali LL itu beban hidup atau live load. Oke. Lalu rancangan denah sendiri, ini untuk rancangan denahnya karena ini denah dari tapak ke atas ya teman-teman. Jadi kita kan tadi menggunakan bentang 5 meter 5 meter. Maka dari itu ini 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter 5 meter karena ada 3 bentang ya ketentuan awal tadi. Oke, lalu selanjutnya ada rencana plat untuk plat lantainya maupun plat atapnya. Untuk plat lantainya sendiri, kenapa ini segitiga-segitiga? Karena kita menggunakan metode amplop, teman-teman. Jadi, untuk metode amplop sendiri, karena ini memiliki bentang yang sama ya, 5 meter 5 meter, maka dari itu di sini segitiga semua. Apabila di sini ada perbedaan bentang, misalnya di sini 5 meter, lalu di sini ada 6 meter, mungkin gambarnya tidak seperti ini. Gambarnya adalah terdapat amplop trapesiumnya. Kenapa bisa trapesium? Di situ karena perbedaan bentangnya, misal di sini 6 meter, lalu di sini 5 meter. Lalu trapesiumnya berada di 6 meter karena merupakan bentang yang paling jauh atau istilahnya bentang yang paling panjang. Oke, lalu yang selanjutnya mungkin kita bisa mulai pemodelan di SAP. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya kita akan menuju ke pemodelan. Jadi yang pertama kita klik View Model.
klik. Oke, sudah keluar seperti ini untuk tampilan pertama di new model. Yang selanjutnya kita ubah di oh, ini satuannya benar di sini ya teman-teman. Jadi kita pakai satuan di kilogram, meter, dan celcius. Untuk default materialnya kita pilih di United States. Lalu untuk uh, template yang akan kita gunakan di sini, karena kita akan membuat sebuah gedung, jadi kita akan memilih di sini 3D frames. Kita klik. Nah, lalu akan keluar seperti ini. Di sini ada number of story, story height, number of base yang X, by width yang X, lalu ada base yang Y, by width Y. Ini apa sih sebenarnya? Jadi, izin menjelaskan. Lalu, untuk number of story sendiri merupakan jumlah lantai yang akan kita gunakan di sini. Karena di sini aku mau menggunakan 5 lantai sesuai ketentuan tadi yang ada di sini. Nah, untuk jumlah bentangnya 3 bentang ada di 5 meter, lalu untuk jumlah lantainya minimal 4 lantai ya teman-teman. Maka dari itu di sini aku mau menggunakan 5 lantai dengan ketinggian masing-masing yaitu adalah 3,5 meter. Oke, lalu kita ubah di sini number of stories atau jumlah lantai yang akan kita gunakan itu ada 5 lantai. Untuk story height-nya ini merupakan ketinggian dari masing-masing per lantai ya teman-teman. Di situ tadi sesuai ketentuan kita menggunakan 3,5 meter, lalu kita punya sendiri 3,5 meter. Number of base itu merupakan bentang X. Kenapa di sini X? Merupakan bentang horizontalnya teman-teman. Bentang ke belakang atau ke depannya lah istilahnya mungkin seperti itu. Untuk by width-nya ini merupakan jarak setiap bentangnya. Sesuai ketentuan di sini tadi untuk jaraknya 5 meter ya teman-teman, jumlah bentang dengan ini 3 bentang 5 meter. Oke, lalu di sini kita akan isi di 5 meter. Y-nya sama 3 bentang, kita juga akan isi 5 meter. Oke, untuk beams dan columns itu sesuai aja ya teman-teman, kita pilih ke default aja, lalu kita klik oke. Nah, seperti ini merupakan tampilan awal dari gedung yang akan kita analisa strukturnya berdasarkan material yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama, kita ubah dulu di tumpuan yang akan menumpuk. Di sini kita tampilannya kita ubah ke X ya dulu. Kita blok semua, blok. Lalu kita ke assign, join, restrain. Nah, di sini terdapat beberapa tumpuan jadi tumpuan teman-teman. Di sini ada fix atau tumpuan jepit, lalu di sini ada tumpuan sendi, di sini ada tumpuan roll, lalu di sini kosong atau tidak ada tumpuannya. Lalu yang akan kita pilih adalah tumpuan jepit. Nah, seperti ini. Lalu kita play. Nah, sudah berubah ya teman-teman, lalu kita klik oke. Nah, ini merupakan tumpuan-tumpuan yang kita gunakan sini ini ya. Sudah terlihat ya teman-teman dan sudah semuanya terdapat tumpuannya. Oke, yang selanjutnya adalah kita memasukkan dari setiap material yang akan kita gunakan di setiap struktur bangunan ini. Yang pertama kita pergi ke define, kita pilih material, lalu kita add new karena kita mau menambahkan material baru. Nah, untuk ini sendiri merupakan region United States, kita pilih ke user aja. Untuk material tipnya kita pilih ke concrete, karena di sini kita akan menggunakan beton. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Untuk memasukkan data-data dari setiap dari material yang akan kita gunakan, teman-teman. Di sini ada namanya dahulu, kita akan memberi nama beton F aksen C 25 MPa. Sudah, lalu kita klik. Oh ya, di sini ada weight per unit volume atau berat dari beton itu. Merupakan berat jenis betonnya, teman-teman. Untuk berat jenis beton sendiri merupakan sebuah ketetapan ya, teman-teman. Kita ada di 2400 kg. Nah, sesuai dengan ini.
Untuk mempermudah pengisian di mutu beton di sini, kita ubah satuannya ke Newton milimeter Celcius. Untuk modulus elastisnya, kita akan mengisi menggunakan 4.700 kali SQR 25 seperti ini. Oke, kita klik enter. Nah, akan berubah seperti ini teman-teman. Jadi ada di 23.000 ya untuk modulus elastisnya. Confidence ini masih sama, share modulusnya sama. Selanjutnya ini ada di mutu beton yang akan kita gunakan. Kita akan isi 25. Sini juga isi 25. Oke, sudah berubah semua ya teman-teman. Kita klik oke. Nah, sudah terdapat beton dengan FC 25 MPa. Selanjutnya kita menambahkan material lagi. Kita klik add new material. Regionnya masih sama, tetap di user. Lalu untuk material sendiri, karena kita akan menggunakan beton bertulang, maka dari itu kita memilih di rebar. Kita klik oke. Nah, muncul seperti ini. Kita kasih nama BJTD dulu aja teman-teman di 40 ukurannya. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk mengubah di berat jenisnya ini, kita ubah dulu di unitnya. Di kilogram meter. Kita isi di 7850. Oke. Sudah teman-teman, kita ubah lagi di Newton millimeter. Nah, seperti ini. Jadi mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa di unitnya ini kita ubah dari kilogram ke Newton lagi, seperti itu. Bukannya ribet ya, oke bisa dibilang kayak gitu, tapi biasanya buat mempermudah kita teman-teman. Karena apa, di unit volume-nya ini, kalau misalnya kita langsung ke Newton, itu di sini ya, nih ada angka E, ini banyak 0, nah, tapi untuk di properties dari materialnya ini lebih gampang teman-teman, karena ini langsung kita isi aja FY-nya. Misal kita gunain 400, benar-benar langsung diisi 400. Sedangkan kalau misalnya kita ubah ke kilogram lagi, mari kita coba ya kilogram. Nah, jadi kayak gini kan, makin bingung angkanya. Karena itu kita ubah-ubah aja teman-teman biar lebih enak. Nah, lalu yang selanjutnya ada mengisi di modulus elastisnya, kita isi di 200.000. Oke. Untuk FY-nya BJTD 40 itu 400 teman-teman, kita isi 400. Lalu untuk FU-nya di 570, kita sama 400, 570. Lalu kita klik oke. Sama kita add copy material aja biar lebih cepat. Kita klik di BJTP ukuran 24. Sama kita ubah aja BJTP ukuran 4. Untuk unitnya jangan lupa diubah dulu di kilogram meter. Nah, udah sama ya teman-teman. Untuk berat jenisnya kita masih sama di 7.850. Lalu untuk selanjutnya kita ubah di Newton millimeter. Nah, masih sama 200.000. Ini yang masih sama. Untuk F-nya sendiri berbeda ya teman-teman. Di sini perbedaannya di FY, FU-nya aja. Untuk FY-nya ICTP ada 240. Lalu ada 390, 240, 390. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk properties yang akan digunakan di baja tulangan 24. Oke, nah sudah ada ya teman-teman beberapa jenis material yang akan kita gunakan. Lalu kita klik oke. Oke, sudah seperti ini. Kita lalu memasukkan dari properties dari balok dan kolom yang akan kita gunakan. Untuk balok dan kolom sendiri, kita pergi ke define lagi, di section properties, lalu ada frame section. Nah, kita klik add new map property karena kita mau menambahkan.
Nah, di sini kita pilih di concrete, karena kita akan membuat kolom dan balok dari beton. Kita klik rectangular. Nah, karena di sini ukurannya kilogram meter ya teman-teman, maka di sini kita juga isi 0,4. 0,4. Sini kita ubah dulu namanya kolom 40 per 40. Kita gunakan di beton 45, concrete reinforcement. Oke, untuk longitude dari barsnya tetap BCTD 40, untuk terminal barsnya kita gunakan di BCTP 24. Sudah, lalu ada 0,4, 3, tangannya sendiri kita pakai 10. Sini ada 7, 0,15, 12. 12 ini, kenapa aku bisa ubah 12, ini merupakan jumlah sengkang ya teman-teman. Jadi untuk jumlah sengkang sendiri kita perkirakan aja dalam satu kolam itu ada 12. Oke, 12. Kita klik. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita klik oke lagi. Oke, untuk balok kita tambahkan aja juga untuk XOP property biar lebih cepat. Balok 50 per 30 per 50 ya, maaf teman-teman. 30 per 50. Sininya kita isi di 0,5 dan 0,3. Seperti ini. Untuk material yang masih sama, kita di beton FC 25, untuk beton 25. Kita ubah di desain tabnya, kita ubah ke beam, karena ini merupakan balk. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk confident barsnya juga kita ubah kita samakan di BJTD baja tulangan. Lalu untuk isinya kita isi 0, kita klik oke. Nah, seperti ini untuk tampilannya, lalu kita klik oke. Nah, di sini udah ada frame properties dari kolom dan balok yang akan kita gunakan. Kita klik oke. Oke, untuk selanjutnya adalah kita pergi ke untuk si plat-platnya dari setiap bangunan ini. Kita pergi ke define, section properties, lalu kita ke area section atau platnya. Ini tetap shell, lalu kita add new section. Kita namai plat PL aja ya teman-teman, artinya plat lantai. PL 12 cm, 12 cm, karena kita akan menggunakan 12. Lalu untuk di sini kita ubah ketebalannya di 12. Oke, ininya kita ubah di BJTD 40. Nah, kita klik oke. Kita add copy lagi, kita masukkan plat atap atau PE 0,10 atau 10 cm, 0,10 atau 10 cm, sama di BJTD 40, lalu kita klik oke. Oh iya, 10 cm-nya belum ditulis teman-teman, maaf lupa. Kita klik oke. Sini lanjut kita klik oke. Oke, semuanya sudah ya teman-teman. Lalu kita memasukkan dari beban atau yang akan kita gunakan nantinya. Kita ke define, kalau kita ke work pattern. Nah, di sini ada beban-beban yang akan kita masukkan teman-teman. Jadi untuk detail sendiri kita isi satu karena terhitung. Jadi kita isi satu masih sama. Lalu untuk beban hidupnya 5,
live. Nah, kita masukkan nama teman-teman. Kita add new pattern. Oh iya, belum diubah. Udah ya. Kita klik oke. Nah, sudah. Lalu yang selanjutnya adalah kombinasi beban yang akan kita pakai. Sesuai ini tadi merupakan kombinasi yang akan kita pakai, yaitu di 1,4 dead load atau beban mati, 1,2 dead load beban mati plus 1,6 live load atau beban hidup. Oke, selanjutnya kita masukkan define load combination EQ combo. Nah, kombinasi pertama kita akan menggunakan D dengan skala faktor 1,4. Klik add. Nah, sudah ya, linear statistik benar. Kita klik oke. EQ combo kombinasi kedua kita menggunakan rate kita di 1,2. 1,2. Kita klik add. Lalu untuk live-nya kita di 1,6. Kita klik add. Oh, double. Nah, seperti ini. Jadi untuk dead load-nya kita menggunakan 1,2, lalu untuk live load-nya kita gunakan 1,6. Kita klik oke. Nah, sudah ada dua kombinasi beban yang kita gunakan. Sebenarnya ini kombinasinya juga bisa ditambah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan beban angin atau mungkin beban gempa, karena di sini aku mau yang simpel aja dulu. Jadi aku mau bikin di dua kombinasi aja, yaitu beban hidup dan beban mati. Lalu kita klik OK. Lalu yang selanjutnya kita blok semua section ini untuk memasukkan dari setiap frames yang akan kita masukkan mulai dari kolom dan balok. Oke, kita blok. Sudah ya teman-teman, kita blok. Lalu kita pergi ke assign, kita ke frame section, lalu kita klik di, oh sebentar, ada perubahan tampilan nih. Kenapa nih tiba-tiba? Oke. 3D view. Ini dibalik aja teman-teman, ini di 3 dimensi. Di sini yang X yang kita biasa aja. Nah, kita blok dulu semuanya. Kita blok, kita ke assign, kita frame, dan section kita ubah di kolom 4,4. Udah, kita apply. Nah, sudah semua, sudah terblok, sudah terganti juga kolom. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Berarti udah masuk ya teman-teman nih, kolom 40, kolom. Kenapa di sini baloknya tertulis kolom? Jadi makanya dari itu kita edit di sini teman-teman. Karena dari kolom sudah, maka kita edit di baloknya. Jadi kita klik di sini aja, lebih gampang. Kita klik blok si baloknya ini. Kita ke assign, frame section, kita isi ke balok. Nah, sudah terganti ya teman-teman. Ini balok dan kolom sudah benar. Agar mempermudah, kita ini maju saja. Sama seperti tadi ya teman-teman, tinggal blok semua baloknya. Kita blok, lalu kita masukkan frame, section, balok, apply. Oke. Nah, sudah. Begitu terus ya teman-teman sampai semuanya benar-benar berubah di balok dan kolomnya berbeda. Bukan di kolom-kolom seperti ini.
sign, frame, section, balok, apply. Oke. Sama sign, frame section, balok, huruf balok, apply. Oke, sudah berubah, kita klik oke. Ini yang terakhir 1, 2, 3, sign, frame section, balok, apply, dan oke. Nah, sudah berubah semuanya teman-teman di kolom balok, dan kawan-kawannya. Oke. Jika semua sudah dimasukkan seperti ini teman-teman, selanjutnya adalah kita mengisi si platnya agar platnya tidak kosong, atau istilahnya ada properties di situ. Kita ke sini, kita ubah dulu tampilannya menjadi XY. Nah, seperti ini. Oh, ini di bawah. Nah, di lantai pertama ya teman-teman. Untuk lantai pertama, untuk plat kita masukkan di ini, kita pilih di quick draw. Nah, untuk plat lantai yang benar kita pilih 12, kita klik 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita naikkan ke lantai selanjutnya. Kita klik sama. 1, 2. Kita naikkan lagi lantai selanjutnya. Oke, yang terakhir ada di lantai paling atas atau lantai 5. Kita ubah dulu di sini. Nah, kita pilih ke plat atap 10 cm. Kita masukkan ke oke, sebentar teman-teman, ada kesalahan. Ini yang paling atas ya teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan lantai atap ya. Sudah terdapat biru-biru di situ. Oke, kita masukkan untuk plat-platnya. Oke, sudah semua ya teman-teman. Oke. Untuk mengecek ya teman-teman, apakah sudah benar untuk di sini sudah masuk semua frame-nya, kita bisa ke ini view. Oh ya, di sini diklik dulu di sini. View, kita pilih di extrude, nah kita apply. Oke. Nah, di sini sudah terdapat perbedaan-perbedaan atau sudah terisi. Kita, oh, lantai 2 masih ada yang kosong teman-teman, belum diisi lantai 2. Oke, kita klik dulu di lantai 2. Kita ubah dulu tampilannya. Di general option, X, standar, apply, klik oke. Lantai 3 ya tadi ya. Oke, maaf teman-teman. Lantai 3. Ternyata benar belum. Coba di plat lantai 12.
Oke, sudah. Untuk memastikan kembali, kita coba lagi untuk views-nya. Kita coba ke extrude, apply. Oke. Oke, udah semua ya teman-teman. Platnya udah masuk semua. Kolom baloknya juga sudah masuk semua. Pada itu bisa kita lanjutkan di beban yang akan kita masukkan di setiap frames atau properties atau kolom baloknya. Kita klik dulu baku standar. Klik ke oke. Nah, untuk memasukkan beban kita klik yang paling atas lebih dahulu. Atau kita memasukkan plot yang paling atas terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama kita pergi ke, kita blok semuanya. Kita blok. Sign. Sign. Aduh, kenapa nih? Frame load. Kita pergi ke distribute. Nah, di sini ada depth dan life atau beban yang akan kita masukkan. Untuk beban yang akan kita masukkan tadi itu ada di 0,25, 0,5, dan 0,5. Lalu di sini ada beban yang akan kita masukkan, beban matinya tadi berapa teman-teman? Beban matinya untuk untuk plat atap ada 280 ya. Kita masukkan 280. Sini juga dimasukkan 280. Kita klik apply. Kita klik oke. Nih, sudah masuk ya. Untuk mengecek apakah kita sudah memasukkan beban sesuai dengan yang kita rencanakan, itu kita bisa pilih, kita blok dulu ke display, subject, fashion, frame, lalu kita pilih kita klik apply. Oke. Nah, sesuai ya teman-teman. Kita tadi kan maunya beban segitiga. Nah, ini udah sesuai ya, beban segitiga yang kita mau nih. Segitiga, 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 segitiga. Udah semua. Oke. Lalu kita lanjut di lantai selanjutnya. Lantai selanjutnya kita turun ke lantai 4. Oke. Oh iya, sebentar teman-teman, ada yang terlewat. Di sini tadi kan semuanya sudah diblok. Tapi untuk yang tengah ini seharusnya kita tambah lagi karena sesuai dengan beban amplopnya tadi kan ada yang double gitu ya teman-teman. Lihat gini. Nah, ada yang double, ada yang double, ada yang double begini. Maka dari itu kita di sini menambahkan di sini kita blok yang tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita assign, ada frame loads, distribute. Masih sama seperti ini, kita masukkan apply. Kita klik OK. Apakah sudah berubah? Kita cari loadnya. Oh ya, udah benar ya. Udah ada 2 ban di sini. Kita klik OK. Lalu kita turun. Nah, seperti ini. Kita blok lagi. Kita assign, frame load, distribute. Sama untuk beban mati dari si lantai 2 itu ada plat lantai itu ada di 320 kg. 300. Sudah teman-teman, kita klik apply.
Nah, sudah masuk, kita klik OK. Nah, jangan lupa untuk menambahkan beban lagi, karena sesuai tadi yang sudah saya jelaskan, sign, frame, frame load ya, sama apply. Nah, sudah 2 ya, kita klik OK. Lalu turun lagi, kita ke assign, frame, distribute, sama 320, apply. Oke, kita klik, sign, frame, distribute, apply lagi. Nah, ini jika sudah tidak bisa ditekan berarti udah masuk ya teman-teman untuk beban yang akan kita masukkan. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya bawah lantai 3 ya. Kita klik remote distribute 320 apply. Oke. Kita itu lagi, lock lagi, remote distribute 320, masukkan lagi apply. Nah, masuk berarti oke. Kurang lantai bawah atau lantai 2. Oke. Ke bawah lagi. So, sign. Frame load sih ya Allah. Frame, apply. Oke. Sign, frame load, distribute. Apply lagi. Kita klik oke. Nah, semua sudah masuk ya teman-teman. Tapi itu baru beban matinya aja. Kita belum masukin sih beban hidupnya. Jadi untuk memasukkan si beban hidupnya, sama. Tapi untuk kali ini kita semuanya, kita klik. Lalu kita ke assign, frame loads, distribute. Nah, kita ubah di file. Untuk lab sendiri tadi di plat ada 250, disamaratakan ya teman-teman. 250. Untuk beban sendiri itu disesuaikan sama teman-teman ya. Kalau mungkin mau plat lantainya atau plat atapnya memiliki beban hidup yang berbeda itu nggak apa-apa banget karena emang sesuai dari yang teman-teman mau. Jadi bisa diubah-ubah lah. Itu kita klik OK. Sudah masuk ya. Di 250, 250. Oke. Lantai selanjutnya. Frame loads. Oke. Lanjut naik lagi. Sign, frame loads, distribute. Kita pergi ke play. Oke. Naik lagi ke atas. Ke assign, frame load, distribute. Naik lagi 250. Oke. Nah, ini lantai terakhir atau lantai 5. Sign, frame, distribute. Oke. Nah, semua beban udah masuk nih teman-teman. Beban hidup, beban mati, ini bisa kita cek di sini. Nah, kita klik kanan, konfirm di loads. Nah, dead, live. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Semuanya udah masuk. Kita klik oke. Tampilan segitiga dan segitiga dari beban-bebannya sudah masuk semua. Untuk karena semua beban udah masuk, jadi langsung aja kita ke run analis atau mungkin menganalisis dari struktur yang kita buat ini. Apakah struktur dengan kolam 40 kali 40 dan balok
30-50 itu strukturnya aman atau tidak untuk dilanjutkan, mungkin ke pembangunannya atau mungkin hanya sebatas ya coba-coba, mungkin kita lanjutkan saja di run analis. Nah, untuk modalnya sendiri kita matikan run do not run to cache, terus kita klik run now. Nah, di sini karena kita belum menyimpan file ini ya teman-teman, jadi sebelum run biasanya emang muncul kayak gini buat penamaan. Jadi ini kita masukkan di apa ya, Taskia 018 analisa struktur. Kita pilih set. Nah, benar teman-teman, ini lagi loading. Nah, sedang menganalisis strukturnya. Apakah struktur ini aman? Nah, ini merupakan bentuk deformasi dari struktur yang akan kita gunakan seperti ini. Selanjutnya, kita ke start concrete design atau cek strukturnya. Kita klik, tik. Wah, oke. Aduh, kemana nih? Aduh, maaf teman-teman, terjadi sedikit error. Nah, sudah. Nih, kolom dan baloknya sudah terlihat ya. Nih, sudah warna oranye untuk balok kolom. Nih, ada yang abu-abu. Gitu. Jadi untuk yang oranye ini di angka 1 berarti untuk penggunaan seperti ini merupakan efisien dan bisa dibilang sangat aman untuk digunakan dan sangat efisien. Untuk warna abu sendiri, ya aman, cukup aman lah untuk digunakan. Oke, sudah seperti ini. Kalau teman-teman mau nyoba kita ubah ke 3 dimensi. Wow. Nah, di sini sudah ada beban-beban dari tadi yang sudah dimasukkan. Lalu di sini adalah struktur yang telah kita buat dengan warna orange, berarti struktur ini aman dengan kolom 40x40 dan balok 30-50. Oke, sekian dari video ini. Mungkin ada salah kata ataupun salah penjelasan atau salah pemaknaan dalam saya mengucapkan atau menjelaskan terkait di analisa struktur di SAP 2000 versi 22. Untuk memenuhi tugas analisa struktur, saya mengucapkan mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.